Ada pernyataan Alam Ganjar yang menarik ketika bertemu anak-anak muda di Makassar awal Desember, tanggal 3 Desember 23. Ia menilai bahwa sistem pendidikan dasar kita masih sibuk soal kognitif. Ia membayangkan perlunya soft skill dan pendidikan karakter. Ini soal copras-capres? Bukan. Ini soal omongan anak muda tentang dunia pendidikan di Indonesia sebagaimana tersebut dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945, paragraf 4. Di situ antara lain disebutkan tujuan mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kita tahu Pilpres 2024 dalam kampanye-kampanyenya malah sering mengingkari hal tersebut, apalagi soal ibu-ibu hamil disuruh nambahin asupan asam sulfat segala. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan minum susu dicampur asam sulfat, bisa bahaya nanti. Kita ngomongin soal pendidikan. Kalau saya copras-capres, saya menyerah karena hanya ngomongin soal kalah dan menang. Bahkan ahli hukum tata negara yang bernama Profesor Yusril Issa Mahendra saja dengan enteng bisa ngomongin ini bukan kecurangan tapi strategi yang cerdas. Ada dua hal dipertentangkannya antara kecurangan dan strategi cerdas. Artinya ada ruang pembenaran untuk strategi cerdas bisa dipilih, tidak peduli dilakukan dengan cara yang curang. Makanya setelah pada awalnya mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 soal usia capres-cawapres, Yusril mengatakan putusan itu mengandung cacat hukum yang serius. Tapi hanya sebulan kemudian ia diam saja dan bahkan menyatakan hal tersebut bagian dari strategi yang cerdas. Kembali pada pembukaan di awal tayangan ini soal pernyataan Alam Ganjar yang menilai sistem pendidikan kita masih semata soal kognisi belaka. Ia membayangkan tentang masa depan perlunya soft skill dan pendidikan karakter, juga bagaimana anak sekolah tidak perlu mikirin lulus atau tidak, dan apalagi kemudian bagaimana harus melanjutkan ke tingkat sekolah lebih tinggi, karena itu mestinya terjadi dengan sendirinya, otomatis. Bagaimana anak-anak bisa sekolah begitu saja dan hanya memikirkan fokus pada belajar dan belajar. Karena itu hanya wawancara doorstop, pernyataan itu saya elaborasi sebagai sebuah kemungkinan menarik. Beban kurikulum yang berat untuk anak-anak sekolah pra perguruan tinggi, prasyarat masuk ke tingkat pendidikan lebih tinggi, dalam praksisnya menjadi koruptif dan manipulatif. Membuat bersekolah bukan untuk belajar, melainkan masuk dalam kontestasi yang justru kontraproduktif. Kalau dikaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf 4 tadi, bahwa tujuan kita mendirikan negara antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan kita justru bermasalah dalam sistem pengajaran dan kurikulumnya. Membandingkan sistem pengajaran di Jepang, Finlandia, atau bahkan di Singapura yang lebih sederhana, membuat lembaga sekolah formal yang diselenggarakan negara benar-benar berada dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau mau menjadi expertise ya nanti di perguruan tinggi. Sementara kerumitan sistem pendidikan dan kurikulum sekolah kita dari SD, SMP, SMA memposisikan lembaga pendidikan yang dikelola negara juga swasta justru jatuh ke jurang bisnis ekonomi. Bahkan pendidikan tingkat PAUD dan TK pun masuk dalam kepentingan ini. Berbagai turutannya kemudian kita bisa melihat adanya sekolah unggulan, sekolah mahal, pentingnya IP, sistem zonasi, bimbingan tes, guru les private, dan akhirnya hanya orang kaya yang punya banyak pilihan untuk mendapatkan akses pendidikan terbaik. Memang ada beasiswa, tetapi sistem dan manajemennya masih menjadi persoalan.
Pendek kata, ekosistem pendidikan kita tidak mendukung. Tentu ini bagian dari proses yang mesti dilalui, tapi hadirnya anak-anak muda seperti Muhammad Zinedine Alam Ganjar membuat saya selalu optimis tanpa harus mengaitkan soal capres-capres. Karena selalu dan selalu sesanti Bung Karno, benar adanya, rakyat kuat, negara kuat. Sebaik dan sekuat apapun presidennya, kalau tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak banyak yang bisa diharap juga. Apalagi rakyat jelantah yang preferensi politiknya dibentuk dari suka dan tidak suka soal BLT atau bantuan langsung tunai mulu. Disuruh nyebutin nama-nama ikan tapi tidak dididik ilmu mancing ikan. Saya acap merasa miris membandingkan pengetahuan umum anak-anak SD kampung saya. Mengerti ibu kota Peru atau hafal nama-nama ikan sedunia, anak SMP tahu tahun berapa perang di Diponegoro, atau anak SMA tahu kapan revolusi Prancis pecah. Sementara saya pernah bertemu dengan orang Amerika, doktor politik pula dari perguruan tinggi di Amerika. Dia menyangka bahwa ibu kota Indonesia adalah Denpasar. Sungguh jancuk sekali, mau sedih pun sekarang mikir-mikir bisa membuat orang tersungging dan dituding sok bentoyong, apalagi setelah seperempat abad reformasi, para ibu hamil malah disuruh nambah asupan asam sulfat. Benar-benar asam. Presiden-Presiden, novel politik karya Sunardian Wirodono. Bagaimana Jokowi berubah? Dan bagaimana pula Indonesia setahun sebelum 2045? Harga Rp150.000. Free ongkir. Pesan sekarang juga. Di sini saya kira proses demokratisasi menunjukkan bagaimana Jokowi mulai tampak bagaimana ia sama sekali tidak bisa mengendorse apa yang disebut revolusi mental sebagaimana kampanye-kampanye sebelumnya. Dari situ terjadi degradasi moral dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sesuatu yang saya kira harus dikritisi, meski mungkin orang akan mengejek-ngejek kenapa baru sadar sekarang. Ya memang karena ketahuannya baru sekarang. Sadar ditipu itu bukan hal yang buruk daripada tahu ditipu tapi mengikuti.